Ya, halo, perkenalkan nama saya Sandi Gunawan. Dalam video ini saya akan mereview sebuah artikel yang ditulis oleh Kim Sang-bae yang memimpin Laboratorium Robotika Biomimetika di MIT. Artikel ini berjudul AI and Robots are a Minefield of Cognitive Biases yang dirilis pada IEEE Spectrum. Jadi apa yang dimaksud dari judulnya ini? Jadi yang dimaksud ini adalah kalau AI dan robot itu adalah sarangnya dari cognitive bias kita. Oke, hal yang pertama perlu kita bahas itu adalah tentang AI dan robot, karena itu merupakan subjek dari video atau artikel ini. Tentu kita semua sudah tahu apa itu AI atau kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan robot. Nah, tapi apakah kalian tahu kalau banyak orang yang sering berpikir menghubungkan antara AI dan robot ini? Jadi, orang-orang sering mengartikan kalau algoritma yang mengendalikan robot ini adalah AI, padahal belum tentu seperti itu. Dan selanjutnya, apakah kalian sadar kalau ternyata AI itu bukan rekreasi atau penciptaan ulang dari kecerdasan manusia dalam bentuk virtual? Konsep tersebut adalah salah. Kenapa salah? Itu akan dijelaskan pada artikel ini. Nah, oke, jadi pada bagian pertama artikel ini akan dibahas berjudul We Judge Robots or AI's Task in Comparison to Humans. Ya, jadi di sini kita itu dibahas kalau kita itu sering melihat kalau AI atau robot itu lebih cerdas daripada kita dalam aspek kecerdasan. Contohnya di sini ada AI yang dikembangkan oleh DeepMind yang bernama AlphaGo yang dapat mengalahkan pemain Go atau mirip catur klasik di Cina, tapi berbeda. Yang dapat mengalahkan, ya, jadi AlphaGo ini dapat mengalahkan Lee Sedol yang merupakan pemain Go dan ke-9. Atau mungkin ada juga AI yang dikembangkan oleh IBM yang bernama Watson. Dia ini dapat berkompetisi dalam sebuah acara kuis bernama Jeopardy. Nah, yang satu ini mungkin agak lebih familiar karena ada bentuk fisiknya, karena ini merupakan robot yang dikembangkan oleh Laboratorium Robotika Biomimetika di MIT, yaitu Mini Cheetah. Nah, robot Mini Cheetah ini dapat melakukan backflip, yang mungkin, ya, jadi mungkin kalau dilihat-lihat, ketiga tugas tadi itu mungkin yang dua awal tidak terlalu diketahui, tidak terlalu umum untuk diketahui, tapi permainan Go itu sering dianggap sebagai permainan kompleks dan Jeopardy juga kuis yang cukup kompleks. Dan backflip tentu sudah kita tahu kalau backflip itu merupakan aktivitas yang cukup kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang terlatih. Ya, jadi ya karena tapi itu hanya kita lihat kesulitannya dari sisi manusia. Tapi tanpa kita sadari, hal yang mudah bagi kita, yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya lebih susah untuk direplika. Contohnya berjalan dengan stabil. Kita sudah berjalan, mungkin ya tergantung usia kita. Mungkin dari sekitar usia 2 tahun, kita sudah belajar berjalan. Nah, tapi hal tersebut tidak mudah bagi robot karena tanpa kita sadari, pada saat kita berjalan itu sulit untuk menjaga keseimbangan. Tapi kita melakukannya dengan tanpa sadar. Jadi di sini kita juga selain melihat tugas yang dilakukan AI atau robot berdasarkan standar kita juga sering melihat kalau robot yang dapat melakukan tugas yang sulit atau kompleks berdasarkan standar kita juga dapat melakukan hal yang lebih simple bagi kita. Tapi hal tersebut salah karena di sini bergantung pada algoritma yang ada di dalam robot itu. Di sini contohnya itu kita bisa mengaplikasikan sebuah tugas yang simple bagi kita dan sambil melakukan hal yang cukup kompleks. Sedangkan di sini ada contohnya, ini ada Rubik Cube Solver itu yang dikembangkan oleh OpenAI. Nah, mungkin robot ini sudah terlatih untuk menyelesaikan Rubik dengan posisi normal, tapi apakah
kita tahu kalau kita menantang robot Rubik itu untuk menyelesaikan Rubik dalam keadaan terbalik, itu tentu akan lebih sulit. Karena dia sudah terlatih untuk menyelesaikan tugas tersebut dalam kondisi spesifik. Sedangkan, jadi untuk kondisi yang berbeda, dia harus dimasukkan dengan algoritma yang baru lagi. Nah, selain itu kita juga dapat melakukan tugas yang cenderung di mana datanya itu tidak terlalu lengkap, sedangkan tugas tersebut tidak dapat dilakukan oleh robot karena ada data yang kurang tersebut. Oke, selanjutnya, apa yang membuat kecerdasan manusia itu berbeda lagi dari komputer? Ya, jadi di sini ada gambar tentang evolusi manusia. Dapat kita lihat kalau dulunya kita itu berjalan bungkuk, terus selanjutnya mulai berjalan tegak, berburu, memancing, dan mulai memakai alas kaki, dan selanjutnya. Di sini kita tanpa sadar kalau selama itu kita sudah mengembangkan skill-skill baru seperti berjalan tadi, atau mungkin membuat kerajinan tangan untuk kita pakai. Nah, sedangkan jadi di sana kita itu mengembangkan skill baru, sedangkan komputer melakukan skill yang sudah kita rancang, yaitu berupa komputasi. Dan memang dapat kita akui kalau kemampuan komputer dalam komputasi itu lebih tinggi daripada kita karena memang mereka didesain untuk itu. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya antropomorfisme. Apa itu antropomorfisme? Jadi ini adalah kecenderungan dari manusia untuk melihat semua hal itu sebagai manusia. Ini dikemukakan oleh seorang filsuf dari abad ke-18 bernama David Hume. Ya, jadi contohnya itu kadang kita bisa lihat di bulan itu tampak seperti ada muka manusia ataupun pada objek lainnya. Nah, tanpa kita sadari itu tidak hanya berlaku pada untuk fisik saja, tapi juga pemikiran. Contohnya, ada beberapa orang yang berpikir kalau pengetesan kestabilan robot oleh Boston Dynamics gitu, dengan cara ditendang atau dalam video ini, dalam gambar ini ditabrak dengan objek berat. Itu tampak seperti kejam. Itu karena memang antropomorfisme ini mempengaruhi proses kognisi kita dengan efek yang sangat dalam. Ya, selanjutnya itu ada pada bagian kedua dibahas tentang humans process information qualitatively and computers quantitatively. Oke, kita sudah tahu kalau kualitatif itu tidak dapat dinyatakan dengan angka, sedangkan kuantitatif dapat. Jadi di sini kalau sebenarnya itu algoritma itu bekerja dengan angka dan mereka itu mencari informasi dalam bentuk angka, dan juga mereka menentukan tujuan akhirnya dengan mencapai nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Nah, berbeda dengan robot, kita melakukan hal-hal yang lebih bersifat kualitatif. Contohnya membersihkan rumah, membersihkan wajah, sikat gigi, dan lain-lain. Kenapa kualitatif? Karena kita tidak dapat menentukan atau mengkuantifikasi sebagaimana itu bersih, bagaimana itu kotor, dan lain-lain, bagaimana itu keras. Nah, di sini juga perlu diketahui kalau bermain catur atau mungkin Go tadi, backflip itu cenderung lebih mudah dikuantifikasi karena ada hal-hal yang dapat diperhitungkan. Nah, di sini itu kita perbedaan pola pikir tersebut atau proses mengolah informasi tersebut itu mengakibatkan kita sulit untuk merancang tugas yang dapat dikerjakan oleh robot. Kita cenderung tidak dapat mendefinisikan apa itu cukup baik bagi kita sebagai tujuan kuantitatif. Dan juga cukup baik itu bisa bergantung pada orang ke orang atau mungkin hari ke hari, waktu ke waktu, suasana hati, dan lain-lain. Ya, jadi untuk dapat berdampingan dengan manusia, robot itu harus dapat menghilangkan sifat untuk mengoptimasi nilai dari fungsi tertentu, tapi harus targetnya itu cukup untuk
mencapai cukup baik kita tersebut. Oke, pada bagian selanjutnya. Di bagian selanjutnya itu adalah actually we do not know what we are doing. Oke, jadi apa yang dimaksud dari judul ini? Bagian ini. Nah, pada bagian ini itu dibahas tentang kalau kita itu sebenarnya tidak tahu apa yang kita lakukan atau yang kita lakukan sebelumnya. Contohnya pada saat makan, kita makan, mengunyah, dan kita telan. Tanpa kita sadari, lidah kita ikut berproses dalam mengolah makanan tersebut yang kita punya tersebut. Nah, di sini kita yang ingin penulis ingin kita sadari itu bahwa banyak hal yang kita lakukan tanpa kita sadari dengan tingkat kesadaran yang tidak perlu tinggi. Jadi contohnya pergerakan lidah itu sudah dikontrol sedemikian rupa oleh tubuh. Nah, contoh lainnya itu ya mungkin tadi karena di dalam dan tidak terlalu kita kontrol. Jadi kita mungkin bisa menolak atau mendinai dari pernyataan tersebut. Oke. Bagaimana dengan tangan? Organ yang bisa dibilang paling dapat kita kontrol. Di contoh ini penulis mengatakan kalau coba letakkan kunci di saku kalian dan keluarkan lagi. Oke, mungkin yang kita pikirkan adalah kita memegang kunci itu dan memasukkannya. Tapi tanpa kita sadari, banyak hal yang lebih kompleks. Contohnya, seberapa kuat kita harus menekan kunci tersebut agar tidak terjatuh, gerakan-gerakan kecil dari tangan, pergerakan tangan, jari-jari, itu tanpa kita sadari semuanya berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tersebut. Nah, kita juga cenderung tidak dapat menjelaskan suatu hal yang tidak kita pahami konsepnya tanpa mempraktekannya secara langsung. Jadi, misalnya, kita mempelajari keahlian baru, tapi kita hanya membaca atau mendengar percakapan. Contohnya, berlatih memukul bola golf, itu coba kalian melakukannya, tapi tanpa melihat dan hanya mendengar lewat suara saja. Nah, oke, selanjutnya itu ini adalah tantangan ke depannya. Jadi di sini AI atau kecerdasan buatan itu sudah mulai diaplikasikan di banyak servis informasi, layanan informasi yang mengolah data. Contohnya pengenalan wajah, pengenalan suara. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, tugas-tugas yang lebih sulit juga dapat diotomasi oleh AI tersebut. Nah, di sini ada hal atau tantangan yang cukup besar, di mana kekurangan tenaga kerja itu tidak akan lagi menjadi masalah, karena di sini sudah ada robot-robot yang membantu. Nah, tapi di sini ada yang penting, yaitu di mana kita harus mengembangkan teknologi yang dapat meningkatkan kemampuan manusia agar dapat berfokus pada pekerjaan yang memang membutuhkan manusia. Contohnya mengembangkan hal baru dan lain-lain. Nah, di sini tidak hanya engineer yang perlu memperhatikan tentang AI dan cognitive bias dari manusia, tapi juga semua bagian dari masyarakat dari berbagai bidang. Ya, soalnya di sini hal ini penting karena AI itu dapat sangat mengubah pola hidup manusia. Nah, selanjutnya juga kita perlu sadari kalau cognitive bias dari manusia, dari kita, terhadap AI dan robot itu akan mempengaruhi bagaimana arah pengembangan dari robot itu. Kalau tanpa pemahaman yang jelas tentang cognitive bias tersebut, kita tidak akan dapat menentukan arah yang tepat untuk menentukan kemana berjalannya riset, aplikasi, ataupun hukum terkait teknologi tersebut. Nah, jadi sekian review artikel ini oleh saya. Terima kasih telah menonton video ini.